Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari Prodi D3 IF angkatan 44 kelas 03 dengan nomor induk mahasiswa 670 620 1053. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan program yang saya buat untuk mata kuliah implementasi struktur data, khususnya asesmen yang pertama. Kalau kita lihat di sini, jadi di sini kita ke bagian tipe soal nomor urut ganjil. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita disuruh untuk membuat sebuah program antrian sederhana untuk klinik sehat waras. Antrian tersebut merupakan antrian pasien untuk 3 orang dokter pada klinik tersebut dengan format antrian seperti ini. Dengan kodenya awalan A itu untuk dokter umum, B itu dokter anak, dan C itu dokter gigi. Nah, program harus dapat mengenali banyak antrian untuk masing-masing dokter sesuai dengan nomor antrian yang dimasukkan. Asumsi nomor antrian dimasukkan secara berurut. Misalnya nomor antrian itu ini A001 merupakan antrian 1 bagi dokter umum, A002 merupakan antrian 2 bagi dokter umum, B001 merupakan antrian 1 bagi dokter anak, dan seterusnya. Nah, dengan demikian penyimpanan dan pemanggilan antrian akan berbeda setiap dokter. Nah, untuk data yang disimpan pada saat masuk antrian adalah nomor antrian, nama pasien, jenis pembayaran, BPJS atau Mandiri. Nah, program juga harus dapat mengenali jenis dokter berdasarkan nomor antrian dan turut menyimpannya, sehingga dapat dikenali pada saat pasien dipanggil. Program juga harus dapat menghapus keseluruhan antrian yang sudah ada agar antrian dikosongkan untuk digunakan keesokan harinya. Pemanggilan nomor pasien saat antrian masih kosong akan memunculkan notifikasi. Ya, nanti akan memunculkan notifikasi. Misalnya untuk antrian yang kosong ya seperti ini, antrian kosong. Nah, jadi untuk contoh input outputnya di sini bisa dilihat ketika kita mengambil nomor ini A001 dengan nama Italingga dan jenis pembayaran Mandiri, maka outputnya kita belum menampilkan apapun karena dia merupakan orang pertama. Nah, ketika ini ambil nomor yang AA02 yang artinya itu dokter umum dengan nomor yang kedua atas nama Rita Sugiarto, jenis pembayarannya BPJS. Nah, maka akan keluar notifikasi seperti ini. Rita Sugiarto, Anda menunggu 1 orang lagi. Nah, 1 orang lagi itu didapat dari si ini, Italingga, yang di awal tadi udah mengambil nomor. Nah, untuk B001 juga sama, dia tidak akan menampilkan apapun. Nah, ketika B002 atas nama Alan Budi Kusuma, maka akan memunculkan notifikasi seperti ini. Alan Budi Kusuma, Anda menunggu 1 orang lagi. Gitu. Nah, untuk ketika kita melakukan panggilan terhadap nomor A001, maka notifikasi yang keluar akan bertuliskan seperti ini. Nomor AA01 untuk dokter umum, silahkan masuk ke ruangan 1. Nah, yang selanjutnya ini ketika kita memanggil panggilan yang belum ada, alias ya kayak pokoknya belum ada atau belum terdaftar pada saat pengambilan nomor, maka akan muncul notifikasi antrian masih kosong. Nah, ketika kita menghapus antrian, maka semua data antrian baik dari dokter umum, dokter gigi, dokter anak akan kehapus, dan ketika semisal kita memanggil sebuah panggilan setelah kita menghapus antrian, maka akan muncul ya antrian masih kosong. Jadi seperti ini programnya. Nah, di sini saya telah membuatnya dalam bahasa Java. Nah, ini saya membuat dua buah kelas, satu sebagai kelas pojonya, yang sebelah kanan ini kelas pojo, dan yang sebelah kiri ini sebagai driver kelasnya. Nah, di sini saya akan merun terlebih dahulu, apakah outputnya akan sama. Bisa dilihat di sini inputnya sama, seperti yang ada di contoh input yang ada di soal, dan kita run. Nah, bisa kita lihat
Kita lihat di sini, Rita Sugiarto, Anda menunggu 1 orang lagi, Alan Budi Kusuma, Anda menunggu 1 orang lagi, nomor A001 untuk dokter umum silahkan masuk ke ruang 1, antrian masih kosong, kemudian nomor C001 untuk dokter gigi silahkan masuk ruang 3, dan kemudian antrian masih kosong. Jadi bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 output. Coba kita lihat dulu. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan outputnya pun sama. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu kelas Puju yang saya buat di sini. Nah, di sini saya menggunakan package com assessment. Nah, untuk nama package ini sebenarnya opsional, mau ada mau tidak juga nggak masalah. Nah, di sini saya menggunakan import java.util.linklist, dan yang kedua ada import queue. Nah, kenapa saya menggunakan dua ini? Karena yang pertama, mungkin kita bisa lihat langsung aja di dalam. Nah, di sini ada public class sehat waras, jadi nama kelasnya sehat waras. Nah, di sini alasan kenapa saya menggunakan linklist dan queue di awal tadi, ya karena ini. Karena di sini saya menggunakan queue. Nah, karena queue ini sebuah interface, bukan sebuah generic class, jadi dia tuh harus kayak meminjam lah atau menepeng istilahnya sebuah generic class. Nah, di sini linklist itu sebagai generic class-nya. Jadi kita mau pakai ArrayList pun juga nggak masalah. Kita pakai generic class yang lain pun juga tidak masalah. Nah, di sini saya menggunakan linklist. Sebenarnya ada satu lagi ya, saya agak lupa. Nah, di sini saya menggunakan linklist. Jadi makanya di awal tadi saya import dua package ini. Jadi yang pertama di sini saya membuat sebuah objek yang namanya antrian umum, yaitu antrian untuk dokter umum dan antrian anak dan antrian gigi. Nah, sebuah objek atau sebuah atribut atau field. Nah, di sini atribut antrian umum yaitu merupakan queue dengan generic class-nya linklist. Nah, di sini juga antrian anak sama, antrian gigi sama. Nah, kemudian pada atribut atau field no ini sebagai nomor ya. Jadi saya di sini isinya no nomor. Nah, untuk nama string nama, dan yang ketiga string jenis. Nah, di sini saya membuat sebuah konstruktor. Ya, bisa dilihat di sini ada konstruktornya dengan parameter string nomor, nama, dan jenis. Ya, ini. Jadi ini nanti akan atribut ini akan diisi oleh parameter masukan yang ada di sini. Yang ada parameter masukan yang ada di sini. Di sini juga membuat sebuah konstruktor overloading. Nah, buat apa? Jadi nanti saya di sini gunanya untuk memanggil di class main. Nah, di kiri ini class main ini. Jadi tambah parameter. Nah, ya ini sebenarnya saya melakukan overloading pada metode ini sehat waras, dan saya isi dengan nomornya 0, namanya 0, dan jenisnya 0. Jadi tidak akan menyebabkan error kalau kita tidak memasukkan parameter. Maka akan karena kalau kita nggak memasukkan parameter, maka akan diisikan parameter defaultnya itu 0, 0, dan 0. Nah, di sini saya membuat sebuah tiga metode untuk kasus ini, 3 metode yang digunakan di main class kita. Yang pertama ini saya minimize dulu. Nah, di sini saya membuat sebuah ambil nomor. Jadi ambil nomor ini parameternya akan sebuah string nomor, string nama, dan string jenis gitu. Nah, kenapa di sini saya kok tidak menggunakan integer nomor? Karena inputannya itu tidak 100% angka, melainkan ada di awal itu ada kodenya gitu. Makanya di sini saya menggunakan sebuah string. Nah, kemudian
Kemudian ini saya membuat percabangan, banyak percabangan ya. Ya di sini ketika if nomor ya no, ketika nomor dot substring 0,1 yang artinya ketika parameter nomor ini itu karena tipe datanya string, maka kita bisa menggunakan metode substring yang artinya kita tuh kayak bisa mengambil atau ya mengambil sebuah char pada string tersebut dari indeks berapa sampai indeks berapa. Nah, di sini saya mau kayak mengambil tuh sebuah indeks dari indeks mulai indeks 0 sampai lebih kecil dari 1 gitu. Jadi lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 1 gitu. Jadi yang akan terambil tuh indeks nomor yang indeks 0. Jadi pada parameter nomor ini saya mengecek indeks ke 0. Nah, apakah indeks ke 0 tersebut equal ignore case dengan A? Nah, ya, kita tahu A ini merupakan sebuah kode ya, kode pendaftaran ketika kita ambil nomor tadi. Kalau A itu untuk dokter umum, B itu untuk dokter gigi, dan C itu untuk dokter anak. Kebalik, maaf. A itu umum, B itu untuk dokter anak, dan C itu untuk dokter gigi. Nah, jadi ketika A, maka ini akan masuk. Nah, maka kita akan mengambil dulu, kita akan membuat sebuah variabel menunggu dengan tipenya itu integer. Nah, menunggu itu akan berisi dengan antrian umum .size. Jadi antrian umum ini didapatkan dari atas ini field yang kita deklarasikan di awal tadi. Nah, karena ini merupakan awal, jadi menunggu ini akan berisi 0 ketika program yang pertama ini dijalankan. Pada program main sebelah kiri ini dijalankan ini. Ketika program main sebelah kiri ini dijalankan, maka yang saya lakukan pertama itu saya akan mengecek jumlah dari size dari antrian umum itu sendiri. Jadi akan ditampung di sebuah variabel menunggu. Nah, kemudian saya akan add antrian umum.add. Nah, add ini merupakan metode yang ada di linked list dan queue ya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah nilai objek apapun itu. Nah, di sini saya masukkan sebuah objek. Nah, objeknya ini new syarat waras, no, nama, nomor, nama, dan jenis gitu. Nah, ini merupakan parameter masukan yang ada di sini. Jadi saya masukkan di sini. Nah, nanti akan menginstansiasi sebuah objek syarat waras. Nah, ini nanti akan ke sini. Nah, maka akan ini nomor, nama, jenisnya akan sama dengan inputan yang tadi kita inputkan ketika kita memanggil metode ambil nomor ini. Nah, kemudian ketika if menunggu lebih besar dari 0, nah, kenapa di sini saya memberikan percabangan? Nah, karena menunggu ini di awal dia nilainya 0. Ketika kita tidak melakukan seperti ini, maka nanti akan di outputnya akan menampilkan seperti ini. Misalnya ini saya komen ya, mungkin ini saya run. Nah, akan keluar seperti ini, Italingga Anda menunggu 0 lagi. Nah, kita tidak mau seperti itu karena ya orang pertama tidak usah ada notifikasi lah, langsung saja masuk gitu. Jadi ini saya memberikan sebuah percabangan karena ya itu biar tidak menampilkan bug lah seperti ini. Jadi saya run ulang lagi. Nah, ya udah normal seperti biasa ini. Saya akan geser dulu untuk maaf kurang nah sedikit. Nah,
Nah, di sini kemudian ya ini ketika menunggu lebih besar dari if menunggu itu lebih besar dari 0, maka akan menampilkan seperti ini. Kita akan print nama, ya ini nama Anda menunggunya ini tadi yang kita kasih di awal orang lagi gitu. Ya seperti ini, nanti contoh outputnya ya seperti ini. Ketika kita menunggunya itu lebih besar dari 0 akan tampil seperti ini. Risa Sugiarto, Anda menunggu satu orang lagi, ya seperti inilah. Nah, kemudian else if, ya ini sebenarnya sama kasusnya, cuma saya hanya di sini ignore case-nya B. Kenapa ya? Karena ini untuk antrian anak gitu, dokter anak. Ya sama, programnya sama persis. Cuma di sini saya lakukan untuk atribut si antrian anak yang ada di awal di sini. Ini untuk antrian anak. Nah, sama. Ya sama. Kemudian ya tidak ada yang berubah, else if juga. Ini untuk C untuk dokter gigi, untuk field yang dokter gigi atau atribut dokter gigi ini. Nah, antrian gigi ini. Jadi seperti itu. Nah, else-nya ketika kita misalkan acak gitu memasukkan kodenya itu bukan ABC tapi misalnya FGH akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya program yang saya tambahkan sendiri ya. Kode nomor antrian Anda salah. Contohnya mungkin kalau kita jalankan di sini, mungkin kita mungkin kita di sini coba kita ubah di sini ya. Kita coba run lagi. Nah, akan ambil kode nomor antrian Anda salah gitu. Kita balikan ke A. Nah, kita run ulang lagi. Oke, normal seperti biasa. Nah, ya ini untuk program ambil nomornya. Jadi saya akan minimize dulu agar mudah dilihat. Nah, kemudian di sini untuk panggilannya. Jadi di sini saya membuat sebuah percabangan, ya banyak sebenarnya banyak percabangan. Ini sini saya akan tutup sini agar dapat mudah dilihat. Nah, membuat banyak sekali percabangan. Ya untuk membagi ini sebenarnya untuk membagi dokter ya dokter-dokter itu. Sebenarnya kita bisa memisah ini dalam beberapa kelas, misalnya untuk kita membuat sebuah kelas untuk dokter umum, membuat kelas untuk dokter anak, membuat kelas untuk dokter gigi nggak masalah. Cuma di sini saya gabung saja jadi satu, biar tidak banyak pojok yang saya buat. Nah, seperti ini. Ketika di sini saya menggunakan metode panggilan, maka yang parameter yang akan diterima itu parameter nomor, sebuah string nomor. Contohnya seperti ini di kiri ini. Nah, sebenarnya antrian panggilan A001 gitu. Nah, jadi ketika di sini, ketika misalnya ya ini sama, ketika indeks 0 dari si nomor ini itu equal ignore case A, maka jalan program di dalam. Nah, ketika jalan, maka dicek if antrian is empty, berarti ketika antrian umumnya itu nggak kosong, dan antrian umum .pick .no ini nomor ya, ini .no equal ignore case no. Nah, jadi gini, untuk bagian ini seperti ini. Jadi antrian umum kita mengintip ya yang ada di queue paling atas. Nah, di sini kenapa saya menggunakan queue sebelumnya? Di sini kenapa saya menggunakan queue? Karena sebenarnya antrian rumah sakit ini tuh sistemnya FIFO ya, first in first out gitu. Jadi queue ini sifatnya tuh FIFO. Oleh karena itu kenapa saya menggunakan queue. Nah, jadi ketika kita melakukan metode pick di sini, maka dia akan mengintip antrian yang awal atau queue yang paling awal lah. Nah, dan .no jadi mengintip, tapi kita mengintipnya spesifik di si atribut no ini. Atribut no-nya dan equal ignore case no. Jadi ketika ini sebenarnya saya membuat sebuah program percabangan sendiri. Sebenarnya di soal itu tidak diberikan keterangan untuk yang ini, cuma saya
ya untuk bypass bug lah istilahnya. Nah di sini no dot equal ignore cache no gitu. Jadi ketika ya pokoknya ketika antrian umum pada ketika atribut no pada antrian umum itu di bagian awalnya itu sama dengan si nomor yang kita inputkan, maka akan jalan seperti ini. Sistem out print no untuk dokter umum silahkan masuk ruang 1. Ya, seperti tadi di kanan ini. Ya, ini seperti ini contohnya. Nah, semisal kita mungkin ubah di semisal di sini kita ubah ya. Ini kan kita panggilan A001 kan. Mungkin coba kita panggil A002. Ini ya. Kita run. Nah, kita bisa lihat. Nah, nomor AA02 untuk dokter umum harap menunggu. Kenapa? Ya karena masih ada AA01 yang belum dipanggil dokter gitu. Jadi kita nggak bisa langsung manggil 02. Nah, inilah sebenarnya program yang saya kembalikan dulu satu. Nah, inilah percabangan yang saya buat untuk bypass pemanggilan nomor antrian itu seperti ini. Nah, else if ketika antrian umumnya itu tidak kosong, tapi antrian umumnya ini nggak sama, sudah kita lihat tapi nggak sama yang diinputkan gitu, maka ya ini sistem out nomor no untuk dokter umum harap menunggu gitu. Nah, else-nya ya ini sistem out antrian masih kosong. Misal kita panggil ya ini yang pada kasus yang contohnya yang C ini gitu, ya masih kosong. Maaf, nah ini antrian masih kosong nih. Ini contoh antrian masih kosong yaitu ketika ya ini ketika si antrian umumnya itu empty dan antrian giginya empty itu empty-nya itu true atau kosong ya, maka akan tampil di sini. Nah, ini sebenarnya program di bawah ini sama ya. Ini di sini saya hanya ubah B itu untuk dokter anak, ya ini sama dokter anak. Saya ubah objek-objek sama output printnya aja sama ya ini parameter masukannya aja, yang lain juga sama. Yang ini pun juga sama, yang ini untuk C. Nah, ini dokter gigi, antrian gigi. Nah, ini antrian gigi. Nah, ya mungkin di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, di sini setelah percabangan ini selesai, maka saya akan poll 1. Poll. Kenapa? Ya, di sini saya akan poll untuk memecahkan, bukan memecahkan, lebih tepatnya kita akan remove antrian pertama kita gitu. Ketika kita panggil kan otomatis antrian yang pertama harus kita hapuskan kan. Masa di situ terus ya. Untuk menghapuskan itu kita menggunakan metode poll. Jadi ketika kita semisal memanggil ya AA02 di bawahnya nih, misalnya di sini nulis AA02 di bawahnya dan kita run. Nah, jalan nomor AA02 dokter umum silakan masuk ruang 1. Kenapa ya? Karena tadi yang AA01 udah di poll. Jadi yang antrian yang pertama pindah ke AA02 gitu. Nah, semisal AA01 ini kita misalnya komen kita hapus, maka tampilannya nah ini AA02 untuk dokter umum harap menunggu gitu. Nah, ini pada program if else, Nah, ini pada program yang mana ya? Ini ya if else yang saya buat ini. Nah, ini kemudian saya poll di akhir. Di sini saya akan kembalikan lagi. Nah, oke. Yaitu untuk program panggilan.
Nah, di sini selesai. Nah, ini else-nya ya. Nah, ini else. Nah, else ini ketika kita salah gitu manggilkan, ini kan else if. Nah, ketika ini nggak nilainya A atau B atau C, maka akan muncul ini kode nomor antriannya salah, sama seperti yang tadi gitu. Jadi kita manggil asal gitu. Misalnya kita manggil ini X ya, Z ya. Kita kemudian run. Mana? Nah, akan tampil ini kode nomor antrian Anda salah gitu. Jadi ini untuk bypass supaya tampil seperti ini, supaya apa ya, kalau selain ABC ya akan tampil kayak error gitu, error dari kita. Nah, ya ini udah kembali seperti normal lagi. Nah, ini untuk panggilan. Nah, ini untuk hapus antrian. Sebenarnya hapus antrian itu sangat gampang. Ketika kita panggil hapus antrian ya kita akan meng-clear semua isi yang ada di pada atribut antrian gigi, atribut antrian umum, dan atribut antrian anak. Itu aja. Jadi clear ini metode yang ada di link list. Nah, metode yang ada di link list untuk menghapus semua isi dari isi dari atribut yang kita buat ini. Nah, jadi ketika kita panggil antrian setelah kita menghapusnya, maka akan tampil seperti ini. Contohnya ini ya, kita mau manggil antrian panggilan B001. Maka akan muncul antrian masih kosong. Kenapa ya? Karena udah kita hapus gitu di awal. Gitu. Nah, ini untuk program pada kelas sehat warasnya. Ya ini. Yang untuk main ini ya sama. Di sini saya mungkin saya akan geser dulu. Untuk main di sini ya saya tidak import apapun. Nah, di sini sehat waras, antrian new sehat waras. Ya ini saya instansiasi sebuah kelas sehat waras. Ini antrian ini nanti antrian ini akan memiliki akses pada ya kelas-kelas, bisa dikatakan dia itu memiliki akses metode kepada kelas sehat waras ini. Ya ini contohnya mungkin saya tidak akan mungkin dia punya akses ke ambil nomor, panggilan, dan hapus antrian. Seperti itu. Nah, seperti ini program dari saya, program yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam berbicara. Jadi mungkin saya simpulkan dulu. Di sini saya menggunakan queue karena queue ini sistemnya itu FIFO first in first out, dan antrian itu menggunakan sistem first in first out, yang artinya yang pertama masuk itu akan yang pertama keluar gitu. Nah, di sini terus saya menggunakan generic class link list. Kenapa ya? Karena queue ini merupakan sebuah interface gitu. Dia itu dia bukan sebuah generic class. Makanya dia itu harus menempel pada sebuah, bisa dikatakan dia itu harus menempel pada sebuah generic class. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah metode constructor overloading. Ya ini gunanya untuk sebelah ini. Ketika kita panggil di main ini, nah ketika ini konstruktor biasanya dengan parameternya ya ini ada string, nomor, nama, dan jenis. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah metode ambil nomor, kemudian metode panggilan, dan metode hapus antrian. Dan ketika kita jalankan pada sebelah kiri seperti ini, bisa dilihat, maka yang jalan akan seperti ini pada sebelah kanan ini, itu terminalnya seperti ini. Ini kita coba ulang. Nah, seperti ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.